Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pagi yang mubarak ini kita dapat sama-sama hadir ke rumah Allah yang mulia ini, melaksanakan salah satu kewajiban pokok kita sebagai hambanya, melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita keistiqamahan, senantiasa melaksanakan amal ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita memang betul-betul tergolong sebagai hamba Allah, orang yang mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dalam kesempatan ini, pagi yang mulia ini, kami ingin mengajak kepada kita semua untuk mendengarkan nasihat-nasihat dari Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali dalam kitab beliau Minhajul Abidin ila Jannati Rabbil Alamin. Jalan yang terang bagi hamba-hamba, para abid, para ahli ibadah, ila jannati rabbil alamin, menuju syurganya Allah Subhanahu wa taala, pemilik, penguasa dan pengatur alam semesta. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau menjelaskan, wa'lam annal ilma wal ibadata jauharani. Ketahuilah olehmu, wahai para hamba Allah Subhanahu wa taala, innal ilma, sesungguhnya ilmu, wal ibadah, dan ibadah, jauharani, keduanya itu adalah permata yang sangat berharga, permata yang sangat bernilai. Kalimat ini mengisyaratkan kepada kita betapa pentingnya kita memiliki yang dua ini, betapa tinggi nilainya dua hal ini, yaitu ilmu dan ibadah. Bahkan beliau mengatakan, li ajlihima kana kullama tara wa tasma'a min tasnifil mutasannifin.
karena untuk keduanya lah, karena untuk ilmu dan karena untuk ibadahlah engkau melihat dan engkau mendengar segala kitab-kitab yang dikarang, yang disusun oleh para musannif, oleh para pengarang, oleh para ulama. Banyak kitab di perpustakaan yang disusun oleh para ulama untuk apa? Untuk kita pelajari, untuk kita ilmukan. Selanjutnya untuk kita amalkan. Berjuta-juta kitab disusun oleh para ulama. Ini menunjukkan betapa pentingnya ilmu itu. Dan setelah kita tahu, untuk kita amalkan. Wa ta'limil muallimin, dan untuk ilmu dan ibadah itulah berapa juta para alim ulama mengajarkan ilmunya. Ya hanya untuk itu, bukan untuk bab bisnis, bukan untuk bab karir. Ya, berjuta-juta para ulama, mulai dari para sahabat, tabi'in, tabi'in, hingga para asatis yang hari ini, termasuk di As-Sakinah, di masjid kita yang mulia ini, tiap pagi, bahkan di bulan Ramadan, tiap malam orang ngomong, orang ceramah. Untuk apa? Ya untuk yang dua ini, untuk ilmu, untuk ibadah. Tak ada lain. Enggak ada datang ke sini siapa yang hadir menghadiri salat subuh Masjid As-Sakinah pulang dapat sembako beras 10 kilo. Tak ada. Hanya demi untuk ilmu dan ibadah itu aja toh. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita di masjid kita ini diagendakan kegiatan-kegiatan seperti ini. Bagaimana kita betul-betul memanfaatkan waktu kita untuk terus menambah ilmu dan untuk meningkatkan ibadah kita. Wa wa'zil wa'izin, kata Imam Ghazali, untuk ilmu dan ibadah itulah ya para ahli hikmah, para alim ulama, para awliya memberikan nasihat. Para ahli nasihat memberikan nasihat, para ulama memberikan ilmunya kepada kita, para pengarang, para penyusun menulis berbagai macam kitab demi untuk ilmu dan ibadah. Wa nazrin nazirin, dan untuk ilmu dan ibadah itulah nazrin nazirin, orang memandang, memperhatikan dengan mata hatinya. Jadi sesungguhnya bukan sekedar kita di sini hadir mendengarkan, tetapi memang ilmu dan ibadah itu menjadi perhatian kita, menjadi fokus hati dan mata batin kita, bahwa kita memang merasa butuh dengan ilmu dan ibadah itu. Karena itu ilmu ya memang bukan sekedar untuk diucapkan, diceramahkan, untuk kita renungkan dan kita amalkan. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita yang sudah rajin hadir mengaji ini, di hati kita juga ada kecenderungan untuk ilmu dan ibadah itu. Ini memang dari hati kecil kita. Ini terutama kami yang disuruh ngomong-ngomong ini, mudah-mudahan memang dari hati,
Jangan ngomongnya aja cuap, tapi hatinya kadang-kadang apa yang dipikirkan. Untuk apa ngaji ini? Nah jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Ghazali mengingatkan kepada kita, semoga yang bersarang dalam hati kita itu adalah ilmu dan ibadah. Kita coba ceklah dalam 24 jam sehari semalam, yang paling banyak terbersit dalam hati kita apa? Anak, istri, kerjaan, bisnis, atau ilmu dan ibadah. Nah, kita yang tahu. Nah, Imam Ghazali ingin mengajak kepada kita, hendaknya di hati kita yang paling dalam, perhatian yang besar itu adalah untuk ilmu dan ibadah. Kata Imam Al-Ghazali, li ajlihi ma unzilatil kutub. Masya Allah, karena untuk ilmu dan ibadah inilah kitab-kitab diturunkan. Untuk ilmu dan ibadah inilah Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur diturunkan. Wa ursilatir rusul. Untuk ilmu dan ibadah inilah para rasul diutus. Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Adam alaihissalam hingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan keterangan, memberikan pengetahuan, memberikan pemahaman dan pencerahan kepada umat manusia. Agar apa? Sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, mengabdikan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan wah, luar biasa ini. Bukan sekadar itu, kata Imam Al-Ghazali, li ajlihi ma khuliqatis samawati wal ard wa ma fihinna. Masya Allah. Bahkan kata Imam Al-Ghazali, ini tolong dicamkan betul-betul, untuk ilmu dan ibadah itulah diciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi beserta seluruh yang ada di dalamnya. Dengan kata lain, makhluk alam semesta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena untuk ilmu dan ibadah. Wa ta'ammal ayatain fi kitabillahi azza wa jalla. Maka cukuplah kita ingat 2 ayat Allah Subhanahu wa ta'ala untuk meyakinkan kita bahwa diciptakannya segala makhluk yang ada di langit dan di bumi, diturunkannya para rasul, diturunkannya kitab-kitab, itu semata-mata untuk ilmu dan ibadah. Tak perlu kita panjang lebar penjelasan, kata beliau, cukup dengan perhatikan 2 ayat berikut. Apa ayatnya? Kalau sebetulnya kalau lihat ayatnya banyak, tapi yang 2 ini cukuplah. Nah, kalau ayatnya terlalu banyak tak cukup waktu nanti. Tetapi beliau pilihkan kepada kita 2 ayat saja yang mengingatkan kepada kita betapa ilmu dan ibadah ini menjadi asbab Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan kitab dan para rasul serta menciptakan langit dan bumi. Qauluhu jalla dzikruhu
firman Allah Subhanahu wa taala, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mithlahun yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin, Allah yang telah menciptakan 7 lapis langit. Ini mubtada dan khabar, bahwa Allah lah yang telah menciptakan 7 lapis langit. Wa minal ardi mislahun, dan bumi seperti itu 7 lapis bumi Allah yang ciptakan. Yatanazzalul amr, telah berlakulah ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala bainahunna. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa yang menciptakan langit, bumi dan seluruh yang ada di dalamnya itu adalah Allah, termasuk yang menetapkan al-amr, ketentuan. Ada orang menyebutnya sunnatullah, ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada alam. Apa ketetapannya? Banyak sekali Allah yang ngatur alam ini. Air kalau dipanaskan ia akan menguap, maka uap air itu karena sudah ringan naik dia ke atas dan lain sebagainya. Allah semua punya ketetapan itu yang kita sebut dengan ilmu alam, IPA, ilmu pengetahuan alam. Itu ketetapan Allah. Semua yang ada yang disebut dengan alam, alamiah, atau bahasa akademisi menjadi ilmiah, itu sesungguhnya adalah ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa Allah ciptakan seluruh alam semesta ini serta menetapkan aturan-aturan yang ada di dalamnya? Lita'lamu, agar kamu tahu, sebagai ilmu pengetahuan buat kamu, annallaha ala kulli syai'in qadir, agar kamu tahu sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala qadirun ala kulli syai'in qadirun, maha kuasa atas segala sesuatu. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya dalam Islam tidak ada dikotomi ilmu pengetahuan, tidak dipisah apalagi dibenturkan antara ilmu umum dengan ilmu agama. Maka ada istilah sekarang ini dengan islamisasi sains. Karena apa? Ilmu sains dan teknologi yang kita kenal dengan istilah ilmu alam atau ilmiah itu sesungguhnya ada penjelasannya di dalam Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa itu adalah memang ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita mempelajari ilmu alam, sains dan teknologi
Untuk apa kita tahu semua itu? Kata Allah, lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Agar kita tahu, agar kita paham, agar kita sadar, agar kita yakin bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah yang ngatur alam ini, maka Allah Maha Kuasa. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kalau kita renungkan bagaimana besarnya bumi, bagaimana besarnya matahari, bagaimana besarnya planet-planet yang lain, Allah atur sehingga tidak tabrakan. Gimana canggihnya komputer tak bisa mengatur bumi itu, tak bisa. Hanya kekuasaan Allah lah yang bisa mengatur semua ini. Nah, ini yang harus kita pahami. Maka ujung dari kita mempelajari ilmu alam itu adalah keyakinan yang benar akan adanya dan esanya Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang membuat banyak para orientalis, para profesor, para ahli-ahli di Eropa setelah melakukan penelitian-penelitian, ujungnya menghantarkan mereka mendapat hidayah Allah hingga masuk agama Islam. Maka kalau kita perhatikan seluruh alam ini, apa yang kita dapat simpulkan, maka kita akan berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, Engkau memang tidak ciptakan semua ini sia-sia. Selalu ada hikmahnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemarin kami ada melihat di WA, ada yang ngirim, ada seorang dokter di Jakarta itu masuk Islam gara-gara musibah corona. Dia dokter kan tahu ilmu kesehatan, tapi justru adanya corona ini yang menghantarkan dia mendapatkan hidayah. Karena apa? Karena dia punya ilmu tentang corona, ilmu tentang kesehatan. Dulu dia kadang-kadang, mohon maaf kata dia, macam apa ya, macam canda sih kata dia, bukan menjelekkan kata dia. Apalah orang Islam, pakai cadar lah, pakai inilah, sikit-sikit basuh muka, karena kita mau wudu itu kan basuh muka. Nah, tapi setelah corona apa yang terjadi? Semua yang dilakukan itu disuruh oleh pemerintah. Pakai masker, cuci tangan, banyak sekali. Lama-lama ya panjang sih ceritanya, tetapi setelah itu dia mengkaji dari sisi kesehatannya. Semakin dikaji kok semakin nampaknya ini yang benar ya kata dia. Sampai dia malas lagi gereja kata dia, nggak mau lagi pergi. Sampai macam saya tak beragama kata dia. Nah, ke Islam tak mungkin, saya belum Islam. Tapi kalau beribadah udah nggak selera. Nampaknya ini yang benar. Nah, itu yang paling ringan. Tapi banyak sekali penelitian orang barat yang menghantar mereka mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah ciptakan alam semesta ini dan seluruh ketetapan yang ada di dalamnya untuk apa? Lita'lamu, agar kamu tahu, agar kamu punya ilmu pengetahuan bahwa annallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma, dan agar kamu tahu sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah meliputi segala sesuatu dengan ilmunya. Tidak ada sesuatu sekecil dan serahasia apapun kecuali diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Imam Al-Ghazali, wa kafa bihadhil ayah
Cukuplah dengan satu ayat yang ini yang baru kita dengarkan tadi itu, dalilan ala syarafil ilmi, sebagai dalil akan kemuliaan, keistimewaan daripada ilmu, la siyama ilmu tauhid, terutama sekali ilmu tauhid. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kata Imam Ghazali, dari ayat ini kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta dan seluruh ketetapan yang ada di dalamnya agar kita punya ilmu pengetahuan tentang itu, khususnya tentang ilmu tauhid. Artinya ilmu alam yang luas ini menghantarkan kita akan ilmu tauhid, menguatkan keyakinan kita akan keesaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau ini kita pahami, tentunya semakin tinggi sekolah dan pendidikan kita, semakin luas ilmu pengetahuan kita, maka semakin kuat keyakinan dan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang akan berdampak kepada semakin tinggi kualitas dan kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau ada orang sekolah SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, profesor, semakin tinggi sekolahnya, makin ragu dia tentang ajaran Islam, makin lalai dia beribadah kepada Allah. Ini nampaknya tak nyambung ilmunya. Ilmu yang nyambung itu adalah semakin tinggi ilmu pendidikan kita, semakin luas ilmu pengetahuan kita, semakin kuat keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita yang senantiasa menghadiri majelis ilmu siang, malam, pagi, sore, khususnya di Masjid As-Sakinah ini, kita semakin yakin akan kebenaran ajaran agama kita. Kita semakin yakin bahwa apa yang kita lakukan ini akan menghasilkan, pada ujungnya menghasilkan keberuntungan dunia dan akhirat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah dalil tentang keutamaan dan kemuliaan ilmu. Wal ayatus tsaniyah, dan ayat yang kedua, qauluhu azza min qail, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Allah ciptakan seluruh makhluk alam semesta ini agar kita tahu Allah Maha Kuasa, Allah Maha Esa. Maka Allah ciptakan mengabdi kepada Allah Subhanahu. Ibadah yang kita lakukan bermuara, berpangkal dari pengetahuan, pemahaman dan keyakinan kita. Jadi kalau ada orang ibadah tanpa ada pemahaman ini, mengapa kita harus sembah Allah, itu masalahnya. Mengapa enggak nyembah yang lain?
Karena kita sudah dikasih tahu, yang ciptakan alam semua isinya ini Allah, yang ngatur alam ini Allah, yang ngatur hidup kita Allah, yang ngasih rezeki kepada kita Allah. Maka mengapa kita buang-buang waktu untuk tunduk kepada selain Allah? Jadi pengetahuan kita tentang penciptaan alam semesta dan penciptaan diri kita akan mengantarkan kepada kita bahwa sesungguhnya hidup ini semata-mata untuk beribadah kepada Allah. Maka Allah tegaskan, dan aku tidak ciptakan jin manusia itu kecuali untuk beribadah kepadaku. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, karena itu dalam syarah dari kitab ini, yaitu Sirajut Talibin, dijelaskan wa faidatul ilmi al-amal. Maka faedah dari ilmu itu adalah amal, amal ibadah. Li'annahu samaratuhu, karena ibadah adalah buah dari ilmu. Maka kalau orang berilmu tak mau ibadah, sama dengan pohon yang tidak berbuah. Kita rajin nuntut ilmu, ngaji tiap subuh, ngaji tiap isya, bahkan tiap saat dengar YouTube ceramah. Macam kita rajin nanam pisang, pisangnya subur, lebat, tinggi, pohonnya besar, daunnya rindang, tapi tak ada buah. Untuk apa? Tanam kita nangka, tanam kita mangga, tanam kita apokat, mantap, luar biasa pohonnya, tapi tak ada buah. Nah, untuk apa? Macam hutan aja, jadi sama saja dengan kayu akasia, tumbuh sendiri. Nah, karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semakin rajin kita menghadiri majelis ilmu, hendaknya semakin rajin kita beribadah, karena buah dari ilmu itu adalah amal ibadah. Dan sebaliknya, kalau gitu nggak perlu kita berilmu, yang penting ibadah. Dari mana muncul bunga dan buahnya? Kalau pohonnya tak ada, tiba-tiba mau petik mangga, mau petik apokat, mau petik pisang, pohonnya tak ada, tak mungkin itu terjadi. Maka kata Syekh Ahmad Ruslan dalam Matan Zubat, wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Orang yang beramal tanpa dengan ilmu, amalnya ditolak, tidak diterima, karena ilmunya, amalnya tidak berdasar. Bisa Pak tanpa nanam panen, pencuri namanya itu. Nanam tidak, melihara tidak, mupuk tidak, tiba-tiba dia yang panen. Wah, itu kan salah alamat. Maka dua-duanya kalau dipisah salah. Rajin nuntut ilmu tak mau ibadah, salah. Rajin ibadah tak mau meningkatkan ilmu, juga keliru. Maka kata Imam Al-Ghazali di awal, wa'alam annal ilma wal ibadah jauharani. Ini dua permata, dua sisi yang tak bisa dipisahkan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Imam Al-Ghazali mengatakan, wa kafa bihadhil ayah dalilan ala syarafil ibadah. Maka ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ayat ini sudah cukup
bahasa kasarnya, kalaupun Al-Quran tidak 30 juz, cukup ini saja, udah cukup. Sebab tentang bagaimana mulianya, bagaimana utamanya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, waluzumil iqbal alaiha, dan luzum, mulazamah. Mulazamah itu istiqamah, tidak pernah absen untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Bi'annahum khuliqu lil ibadah, karena mereka para manusia itu ya diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Imam Al-Ghazali, fa'zim bil amraini. Nah, ini intinya. Kalau tadi kan pengantarnya, pengantar diarahkan kita kepada ayat Allah, lalu beliau buat satu kata kunci, fa'zim alaihima, maka besarkan perhatian kalian terhadap keduanya. Nah, ini sekarang kalau kita hitung-hitung, kira-kira perhatian terbesar kita untuk apa? Kata Imam Ghazali, untuk ilmu dan ibadah. Perhatian sama anak silakan, tapi perhatikan ilmu pendidikan anak, perhatikan ibadah anak. Jangan perhatikan pakaian lebarannya doang, jangan perhatikan untuk berbukanya doang. Punya anak, perhatikan ilmu pengetahuan agama mereka, termasuk juga ilmu pengetahuan umumnya, dan perhatikan ibadah mereka. Punya istri, punya keluarga, bukan sekedar untuk menyenangkan dia saja, bukan, atau membuat kita happy dengan dia, bukan. Perhatikan bagaimana kita mengajak, mengajar, membina, membimbing keluarga kita. Jadikan ilmu dan ibadah menjadi perhatian terbesar kita, perhatian terbesar keluarga kita. Kami salut dengan saudara-saudara kita dari Tanjung Batu dulu. Setelah saya di sini, baru di Batam, saya heran, ini kenapa ini pejabat pemerintah ini kok banyak dari Tanjung Batu? Cobalah dicek itu. Gubernur dulu dia rata-rata dari Tanjung Batu. Sampai saya ke Stain, saya terperanjat. Memang dia aja oleh Pak Kanwil, almarhum Pak Razali, ternyata dari Tanjung Batu. Ternyata Pak Abu Sofyan dari Tanjung Batu. Ketua Stain Pak Faisal Tanjung Batu. Kenapa pula ini? Termasuk dulu yang pegang umrah pertama. Sampai akhirnya saya tanya-tanya, apa sih rahasianya? Ternyata rahasianya sangat sederhana, kata mereka. Orang tua kami tetap aja dia itu jadi petani karet, tetapi dipastikan anaknya tamat SMA wajib kuliah. Biarlah kita tetap begini ekonominya, adalah orang asal nggak boleh yang dipijak-pijak begitu, ya ke pondok pesantren saja. Mau jadi imam, mau jadi hafiz, mau jadi kiai, mau jadi tuan guru, mau jadi muhaddis, terserah. Yang penting kepada ilmu dan yang menghantarkan dia dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya ada dulu di kampung kami, waktu saya masih di sana, orang tuanya kaya, banyak sawah,
sekolahkan tingkat aliyah. Karena ceritanya yang di kampung mungkin, tapi ya orang tua alhamdulillah ngasih, walaupun dengan berat hati. Padahal waktu itu SPP-nya cuma 2.500, ngekosnya cuma 50.000 satu tahun. Tapi tak mampu, memang kami miskin. Tetapi tak apa, hanya saya cari kos-kosan yang gratis, apapun syaratnya, yang penting gratis, agar bisa sekolah. Alhamdulillah, nggak pernah mimpi jadi S2 apalagi jadi dosen, tak ada. Untuk kuliah apalagi dulu. Tapi perhatian orang tua yang mau menyekolahkan walaupun macam tertatih-tatih, ya alhamdulillah. Nah di sini kita melihat alhamdulillah semangat orang tua menyekolahkan anak. Cuma kalau kita lihat fakta, data, kemana lebih banyak anak kita sekolah, nampaknya lebih diarahkan untuk mencari duit. Coba dilihat, mana lebih banyak anak kita sekolah ke madrasah aliyah, ke SMA, ke SMK. Di situ aja sudah kita lihat. Kami serahkan mereka ke SMK itu biar jadi ustadz, Pak. Tak ada mustahil, tapi agak jauh jalannya nampaknya itu. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka mulai hari ini mari kita perkuat keluarga kita perhatiannya terhadap ilmu dan ibadah. Biarlah harta kita habis, yang penting anak kita jadi sekolahnya, jadi akhlaknya, terjaga akidahnya, bagus ibadahnya. Daripada kita sibuk bisnis sana, bisnis sini, demi untuk anak juga. Begitu kita mati, mereka kelahi harta warisan, apa gunanya? Ada dulu di Batam, waktu kami ngajar di Batam, ini sebagai pelajaran bagi kita, kami tak sebut orangnya. Ada seorang anak, waktu itu saya jadi wali kelasnya. Udah lama tak masuk. Anak ini kok tak pernah masuk. Akhirnya karena sudah terlalu banyak alfanya, kami buat surat pemanggilan orang tua. Datanglah ibunya, bapaknya tak ada, ibunya yang datang. Saya tanya, Bu, gimana anak kita? Masya Allah, ibu itu terperanjat. Anak saya nggak pernah masuk, Pak. Iya, Bu, ini abesannya. Ya Allah, nangis ibu. Tiap hari, Pak, anak saya itu diantar ke sekolah. Tiap hari diantar, bukan sekedar diantar, ditunggu kan depan. Siapa yang ngantar? Saya bilang. Ada yang saya suruh, ojek langganan sudah tiap hari. Dia mungkin nyampe depan sekolah aja, Bu. Tapi nggak pernah masuk, faktanya nggak pernah masuk. Ya Allah, Pak, di sanalah dia nangis yang, ya Pak, Bapak tahu tak, Pak, saya janda, Pak, udah lama. Anak ini satu-satunya, Pak. Saya itu pontang-panting, banting tulang pagi sore siang malam.